Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti jalan insan muttaqin. Kali ini kajian yang kedua akan membahas tentang esensi hidup manusia, ya. Ini bagian yang pertama. Para saudaraku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan, pastikan Anda itu benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian sebelumnya, yaitu kajian yang pertama, ya. Sebab secara prinsipnya setiap kajian demi kajian yang saya sampaikan di sini ini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya, tentunya sesuai dengan nomor urutnya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui, hidup yang dijalani oleh para manusia pada hakikatnya adalah perjalanan panjang yang dimulai dari kehidupan mereka di alam arwah dahulu. Ini sebagai fase kehidupan pertamanya tentunya. Kemudian kehidupannya di alam kandungan sebagai fase keduanya, lalu kehidupan di alam dunia sebagai fase kehidupan ketiganya, dan kehidupan di alam barzakh sebagai fase kehidupan keempat, hingga pada akhirnya sampailah pada kehidupan mereka di alam akhirat kelak sebagai fase kehidupan terakhirnya. Para saudaraku sekalian, di alam akhirat itulah mereka semua akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Dan perlu diketahui, ada tugas berat yang harus diemban oleh para manusia tersebut selama mereka melakukan perjalanan hidupnya. Dan tugas berat tersebut adalah di mana mereka harus menjaga janji atau ikrar persaksian yang pernah mereka ucapkan dahulu sewaktu mereka masih berada di alam arwah. Para saudaraku sekalian, sebelum para manusia tersebut semuanya dilepaskan untuk melakukan perjalanan, mereka semua sebelumnya itu telah diminta untuk bersaksi oleh Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka pun semuanya ini menyanggupinya. Dan persaksian inilah yang kemudian disebut dengan janji dan ikrar para manusia kepada Tuhannya, ya. Dan janji dan ikrar seperti inilah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah saat mereka kembali nanti, ya. Ini sebagaimana dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ya, kami lakukan yang demikian itu agar kelak di hari kiamat nanti kamu semua tidak mengatakan sesungguhnya kami para manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan maksudnya. Para saudaraku sekalian, peristiwa bersaksinya jiwa manusia terhadap ketuhanannya Allah tersebut terjadi di alam arwah, yaitu satu tempat yang keberadaannya itu lebih dahulu dari alam kandungan. Di sanalah para manusia tersebut semuanya dimintai persaksian terhadap ketuhanannya Allah tersebut, ya. Sebelum mereka semua diperjalankan, ya, terlebih dahulu Allah telah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Dan mereka semua telah menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan
kami bersaksi. Para saudaraku sekalian, Tuhan itu adalah sesuatu yang memiliki wujud dan sifat serta perbuatan sendiri, tanpa ada sesuatu pun yang membantu atas keberadaan wujud dan sifat serta perbuatannya tersebut. Terlebih lagi jika ada yang mencipta, ini jauh lebih mustahil ya. Maka pertanyaan, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Ini otomatis. Pertanyaan seperti ini pada hakikatnya bermakna, benarkah yang berwujud dan bersifat serta berbuat itu hanya aku? Ya. Dan ketika itu jiwa para manusia tersebut semuanya menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, yang berwujud dan yang bersifat serta yang berbuat itu hanya Engkau. Sedangkan kami ini semua tidak lebih hanya Engkau wujudkan, hanya Engkau sifatkan, serta hanya Engkau berbuatkan. Ini hakikat daripada makna jawaban itu sendiri ya tentunya. Dan ini perlu diketahui para saudaraku, berbekal ikrar dan persaksian yang mereka ucapkan tersebut, pada hakikatnya semua manusia memiliki pembawaan luhur sejak lahirnya yang disebut dengan istilah fitrah ya. Ya. Kata fitrah ya. Ya, kata fitrah itu sendiri ini memiliki makna dasar, ini bisa diartikan sebagai perangai, tabiat dan semacamnya ya. Maksudnya perangai dan tabiat asli yang semuanya ini pada dasarnya bertuhankan kepada Allah. Sehingga makna fitrah tersebut dapat diartikan sebagai asal kejadian yang semuanya dalam keadaan suci tentunya ya. Yaitu suci dalam pengertian bahwa semuanya mengakui bahwa yang berwujud dan bersifat serta berbuat itu ya hanya Allah. Sedangkan apapun yang selain Allah, yang selain Tuhan ya, semua itu tidak lebih hanya diwujudkan, disifatkan serta diperbuatkan oleh Tuhan, oleh Allah tersebut ya. Dan pengakuan seperti inilah yang disebut tidak menyekutukan Allah. Kenapa seperti itu? Ya sebab bersih atau suci jiwanya dari membuat berbagai macam tandingan terhadap wujud dan sifat serta perbuatannya Allah itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, fitrah tersebut ini dimaknai sebagai awal mula penciptaan manusia. Sebab lapas fitrah tersebut ini tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteksnya selain dengan manusia. Sedangkan fitrah dalam diri manusia itu sendiri, ini dalam konteks secara religi, ini dimaknai sebagai umat muslim yang beriman, yang bertuhankan hanya kepada Allah, yaitu orang yang percaya dan yakin bahwa yang berwujud dan bersifat serta berbuat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apapun yang selain Allah tersebut semuanya hanya dicipta oleh Allah ya. Maka dapat disimpulkan dengan pernah bersaksi terhadap ketuhanannya Allah ketika masih berada di alam arwah tersebut, maka semua manusia tersebut ya, ini pada dasarnya semuanya memiliki status yang fitrah ya, yang beriman billah, dan suci jiwa mereka semua dari menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun ya, termasuk dengan wujud dan sifat serta perbuatan dirinya sendiri. Dan semua itu ini disebabkan karena mereka ya, karena mereka ini maksudnya semua para manusia tersebut ini memang telah mengakui bahwa yang berwujud dan bersifat serta berbuat itu ya hanya Allah. Sedangkan apapun yang selain Allah termasuk dirinya sendiri adalah tidak lebih hanya diwujudkan, disifatkan serta diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkanlah para saudaraku, jangan pernah ada keraguan di hati Anda jika dahulunya Anda itu pernah bersaksi yang demikian.
hanya lantaran Anda tidak pernah merasa melakukannya, atau bahkan Anda berani mengatakannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, lantaran tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi ini yang merasa pernah melakukan persaksian seperti uraian penjelasan di atas. Ingatlah, jangan hanya mengandalkan daya ingat akal pikiran semata di dalam memahami konsep pembenaran terhadap peristiwa persaksian yang terjadi di dalam arwah, di alam arwah tersebut. Gunakan hati Anda. Ingatlah, akal pikiran itu memiliki kelemahan yang banyak sekali. Sebab pada kenyataannya, akal pikiran tersebut sudah tidak mampu lagi mengingat sesuatu jika ia dalam kondisi yang sangat panik misalnya. Ya, seperti bisa jadi Anda akan melupakan semuanya ketika Anda terjebak dalam suasana semacam gempa bumi yang dahsyat misalnya, yang membuat Anda dalam kepanikan. Ini adalah bukti betapa lemahnya kemampuan akal pikiran tersebut. Ya. Kemudian akal pikiran tersebut pun ternyata tidak akan mampu mengingat sesuatu yang memiliki jeda kejadian yang jauh dari waktu saat ia sedang berusaha mengingat-ingatnya kembali tentunya. Nah, seperti adakah manusia yang ingat seperti apa kondisi mereka saat mereka keluar dari rahim ibunya? Padahal peristiwa tersebut, ya, peristiwa di mana ia keluar dari rahim ibunya itu, ini sangat diyakini kejadiannya. Dan adakah manusia yang ingat seperti apa rasanya menjalani kehidupan di alam kandungan? Padahal kehidupan di alam kandungan tersebut ini sangat diyakininya. Ya. Lalu alasan apakah yang membuat Anda menjadi sangat sulit untuk mempercayai jika Anda itu dahulunya pernah hidup di alam arwah dan bersaksi terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, jika mengingat kejadian yang jauh lebih dekat, ya, yang jauh lebih dekat dengan hidup yang Anda jalani saat ini saja, ya seperti mengingat peristiwa kelahiran Anda, mengingat kehidupan Anda di alam kandungan, ya. Ini ternyata akal pikiran Anda tersebut ini sudah tidak mampu lagi mengingatnya. Lalu bagaimana mungkin akal pikiran Anda tersebut akan mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang kejadiannya itu justru jauh lebih lama, jauh lebih dahulu dari kehidupan Anda di alam dunia ini? Sedangkan kehidupan Anda di alam arwah tersebut, ini adalah kehidupan yang lebih jauh dan lebih lama dari kehidupan alam kandungan yang sudah tidak lagi, yang sudah tidak dapat lagi Anda ingat. Ya, ini patut dijadikan renungan. Ya. Maka bukalah alam pikiran Anda tersebut untuk memahaminya. Para saudaraku sekalian, setelah para manusia tersebut mengakui ketuhanannya Allah, maka dimulailah, ya, dipersiapkan perjalanan atau rihlah bagi mereka, yang tujuannya ini tidak lain yaitu untuk menguji kesucian fitrah mereka itu sendiri. Ini sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Diciptakannya hidup dan mati, maksudnya kehidupan dunia ini. Ini adalah agar diketahui siapa yang paling baik di antara kamu sekalian. Ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Ya. Siapa yang paling baik di antara kamu sekalian? Siapa yang paling bagus menjaga fitrahnya? Intinya setiap manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Tentunya setelah kematiannya, ya, atas kondisi fitrah mereka tersebut tentunya, ya. Maka menjaga dan mengembalikan kesucian jiwa kepada fitrahnya yang mengesahkan Tuhan Allah tersebut, ya, itulah yang menjadi esensi atau yang menjadi hakikat dari keberadaan manusia di alam dunia ini, ya.
Maka sebagai konsekuensinya menjaga dan mengembalikan jiwa kepada fitrahnya tersebut, ini harus dipandang sebagai satu amanah dari Tuhan yang tidak boleh dilupakan oleh setiap manusia selama mereka menjalani kehidupannya di dunia ini, ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para saudaraku sekalian, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana usaha yang harus dilakukan oleh para manusia tersebut untuk menjaga dan mengembalikan kesucian fitrah jiwa mereka tersebut. Ini perlu diketahui para saudaraku. Untuk menjaga dan mengembalikan fitrah tersebut ini hanya ada satu cara yang dapat dilakukan, ya. Yaitu dengan apa? Dengan cara menyempurnakan iman, Islam serta ihsan mereka, ya. Dengan iman mereka meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tempat bagi mereka untuk mengabdikan diri, ya. Dan dengan Islam mereka tahu bagaimana seharusnya mengabdikan diri kepada Tuhan tersebut secara lahir dan batin, secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dalam pengertian lahir dan batin tentunya. Kemudian dengan ihsan, ini mereka dapat menyadari bahwasanya ibadah pengabdian diri yang mereka lakukan tersebut ini adalah semata-mata atas pertolongan Allah dan bukan semata-mata karena kemampuannya, ya. Dan ketahui pula kondisi iman, Islam serta ihsan yang menyatu dalam aktivitas lahir dan batin kehidupan para manusia yang mereka jalani, itulah esensi dari fitrah manusia yang sesungguhnya, ya. Dan agar para manusia tersebut dapat sampai pada kesempurnaan iman, Islam serta ihsannya tersebut, maka tidak ada satu cara pun yang dapat mereka lakukan kecuali dengan beribadah mengabdikan diri kepada Tuhan, ya. Dan tidak ada lagi cara yang lain selain cara tersebut, ya. Kenapa harus beribadah? Ya karena ibadah itu adalah menyatunya dua haliyah, ya. Yaitu ketaatan lahiriah yang disebut dengan istilah lillah dan kesadaran billah, ya, kesadaran beriman kepada Allah. Tentunya semua menyatu di dalam pelaksanaan amal-amal ketaatan yang dikerjakan, ya. Maka lillah dan billah inilah yang disebut pengeterapan lillah dan billah di dalam satu kesatuan, inilah yang disebut dengan ibadah, ya. Dan ibadah itulah yang dapat menghantarkan manusia itu untuk kembali kepada fitrahnya. Maka tidak berlebihan jika dikatakan diciptakannya manusia dan jin itu memang bukan untuk yang lain, melainkan semata-mata hanya untuk beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah mengabdikan diri kepada Allah, padaku, ya. Para saudaraku sekalian, demikian kajian yang kedua ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat dipahami dan mampu mengetuk hati untuk segera, hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan
pembahasan tentang esensi hidup manusia ini masih belum berakhir ya. Insya Allah akan saya sambung pada kajian berikutnya ya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.